Ketika perang Ahzab, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 10.000 orang dari pasukan Quraisy, bahkan multi kabilah Arab, plus orang-orang munafikin Madinah, ya, bekerja sama untuk menghancur leburkan Nabi SAW yang hanya dua punya pasukan, lebih kurang 1.600 orang. Makan pun payah, sampai kisah Jabir radhiyallahu taala anhu melihat Nabi mengikat pinggangnya dengan ikat batu ke perutnya, mahan melapar. Terlihatlah orang lapar, nampak tuntun. Ya tuntun sana nonton lapor, tengok kayaknya, lihat matanya, lewat lihat mukanya, kelihatan yang lapar itu. Lapar yang tak terkamalkan. Demikian juga sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Mereka lapar. Akhirnya Jabir radhiyallahu berlari ke rumahnya, temui istrinya, ada nak makanan? Saya tak tahan lagi melihat Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan lapar. Padahal menggali parit mereka. Menggali parit. Orang sekarang pakai eskapator, menggalinya 2 jam lalita lah. Pakai eskapator, gali 2 jam lah, lalita lah berhenti. Padahal tadi lah sarapan, kalau minta kawa pula. Kau jelo 2 jam sudah itu, lah minta makan tinggai. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi kerja yang begitu keras menghadapi musuh yang begitu ramai dengan perlengkapannya, perang yang begitu lengkap. Nabi SAW pada saat itu ketika menggali parit ada bongkah besar, sahabat tak bisa, beliau yang pecahkan. Takbir Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum. Saya diberikan kunci-kunci perbendaraan Romawi atau Furs yang pertama. Setelah itu Allahu Akbar, kata kedua kali, saya diberikan kunci-kunci kerajaan Persia. Kemudian mafatihul Yaman, kerajaan Yaman. Coba bayangkan, awak dalam kondisi sulit seperti itu, musuh begitu besar, tapi Nabi bilang akan mendapatkan 3 negara atau 3 kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan Romawi, Persia, dan Yaman. Subhanallah. Kalau dengar itu, apa tafsirnya? Bahwa kita akan menang dalam peperangan ini. Subhanallah. Nabi memberikan semangat dengan cara itu. Kita akan diberikan Allah kunci-kunci Persia, kunci perbendaharaan Romawi dan Yaman. Makanya sahabat mendengar itu, paham mereka, kita pasti menang. Tapi harus menanggung lapar, menanggung takut dan seterusnya. Makanya dalam tadi makan, Jabir bilang setelah selesai masak, istrinya bisikkan ke Nabi SAW. Jabir kan masih muda waktu itu. Dia kan sahabat junior sekali. Di perang Badar dia belum boleh ikut, masih kecil, belum balik. Di Uhud baru bisa. Berarti kaum muslimin dia datang ke Nabi bisik-bisik, ya Rasulullah, ada sedikit makanan, tapi tolong jangan sampai ada yang tahu yang lain. Jangan sampai ada yang lain tahu. Subhanallah, Nabi juga paham wajah-wajah yang di depannya lebih juga dalam keadaan lapar. Karena mereka juga sama, tidak makan. Semoga tidak mungkin mereka makan sebelum Nabi tidak makan. Maka Nabi SAW mendapat tawaran itu hanya untuk 5 atau 6 orang. Nabi bilang, ayyuhan nas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalam, ayyuhan nas, qada'ukum inda Jabir bin Abdullah. Makan siang kalian di rumah Jabir. Macam layang-layang putus, dia lari ke rumah. Dia macam loncat lintang pukang, dia lari ke rumah. Gimana caranya? Awak sediakan makan untuk 6 orang. Ini 1.600 pasukan yang akan datang. La ilaha illallah Rasulullah. Akhirnya Jabir tidak sempat berpikir, dia lari ke rumah. Gimana sayang? Ini Nabi bawa seluruh pasukan ke sini. Kata istrinya, itulah pentingnya istri beriman dan berilmu. Makanya yang kalau cari istri nanti yang sudah siap-siap aja menanggung segala penderitaan. Dia punya solusi.
Dia katakan, Rasul yang bilang, bang, iya. Kalau gitu tidak usah risau, itu tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab Nabi SAW. Dia paham, berarti Nabi tidak mungkin ngajak kecuali ada solusi. Kan sudah dibisikkan. Abang bilang apa tadi? Memang abang bilang makan bersama di rumah? Kan enggak kan? Enggak. Saya bilang hanya untuk 5 atau 6 orang. Tapi tiba-tiba Nabi yang dibisikkan dikasih mikrofon diumumkan. Oh, bisik-bisik diumumkannya. Akhirnya kalau gitu Nabi yang tanggung jawab. Betul. Maka Nabi SAW bertindak sebagai pelayan mereka. Suruh dulu pasukan yang makan, karena rumah kecil 10-10 orang masuk. Berapa lama 10-10 orang? Dah kenyang 10 ke? Makan bismillah, selesai, keluar. Dan alhamdulillah barakah itu cepat mereka kenyang. Jadi begitu 10-10 masuk. Setelah semuanya selesai, baru Nabi dengan sahabat-sahabat dekatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya makan. Setelah mereka selesai. Begitulah kaum muslimin dan muslimat, keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam.